Ya, kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, sebelumnya para anggota atau pengurus sudah mengetahui persoalan-persoalan yang ada terkait dengan Gapin, yaitu pada saat proses pengajuan akreditasi banyak sekali persyaratan-persyaratan yang memang belum terpenuhi. Ini menjadi masalah dan kemudian kita harus cari solusinya bersama. Terkait di WA sudah disampaikan oleh Ketua DPP. Persoalannya ini banyak, terutama juga dari sebaran-sebaran anggota. Kita sadari di awal 2020 sampai dengan 2021, anggota kita menurun drastis. Ini terkait dengan memang pelayanan. Ya, pelayanan ketika LPJK di seluruh provinsi dibubarkan dan diberlakukan LPJK transisi, dan pelayanannya ini sangat lambat sekali. Nah, karena memang ada target untuk akreditasi asosiasi dan juga target untuk terbentuknya LSBU. Baik, dari persoalan-persoalan yang sudah kita ketahui secara bersama, lebih jelasnya kami mohon kepada Ketua untuk menyampaikan kata sambutan dan juga untuk memimpin rapat Zoom meeting pada saat ini. Kepada beliau, Bapak Immanuel Sitompul, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terutama terima kasih kepada Bapak Mandala dari Sumatera Utara, Pak Jatinson, Pak Bom, Pak Sahroni, Pak Iwan Freddy, dan lain-lain sambil menyusul. Sehubungan dengan kita rapat hari ini melalui Zoom meeting, tentu banyak yang harus kita musyawarahkan dalam rangka untuk merubah atau mengikuti perubahan zaman yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dampaknya kepada semua pengguna jasa, baik jasa konstruksi, pengadaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, seiring dengan itu, sudah barang tentu dari proses yang kita alami selama ini, yaitu disebut juga sertifikat badan usaha jasa konstruksi, begitu tidak bersahabat, juga terlalu banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Setiap hari, setiap minggu selalu berubah-berubah. Nah, sehingga kadang-kadang kita sendiri juga membingungkan mengikuti alur-alur seperti ini. Nah, tetapi tidak salah. Kalau memang seperti itu, kita tidak juga bisa melawan pemerintah. Nah, tetapi juga kalau kita ikutin juga sangat merugikan bagi kita, khususnya di dalam dunia jasa konstruksi. Nah, hal ini tentu pada hari ini kita terutama membahas masalah Asosiasi Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia yang isinya adalah tentang persyaratan terakreditasi yang diminta oleh PUPR via LPJKN. Di sisi lain, ada 5 asosiasi yang sudah terakreditasi dan sudah membentuk yang namanya Lembaga Sertifikat Badan Usaha Nasional yang dimotori oleh PUPR dengan LPJK terkait dengan pengurus-pengurus dari yang sudah terakreditasi. Nah, tentu masa transisi LPJK yang sekarang ini sudah mulai berakhir, paling tidak sebulan lagi sudah habis. Dalam rangka untuk percepatan
syarat-syarat atau surat apa yang diminta oleh pengguna jasa konstruksi. Dalam hal ini, saya perlu sampaikan sekali lagi, kita pertama masih banyak persyaratan setiap provinsi belum mengirimkan atau memang belum ada datanya. Sudah barang tentu itu mohon atas kerjasamanya antara DPP, DPD, dan cabang. Saya berharap supaya ini bisa segera ada realisasi apa yang diminta oleh kami itu bukan kami yang meminta, tetapi adalah LPJK PUPR. Kami sebagai penerus saja sih sebenarnya. Dalam hal ini semua provinsi-provinsi, ya saya berharap kita harus menyesuaikan jadwal pendaftaran terakreditasi mulai 20 kemarin sampai 20 September sekarang. Ya, Oktober sorry Pak, Oktober terakhir nih. Nah, syarat-syarat yang dari provinsi yang saya kewalahan, termasuk staf kita yang ada di sini, jadi tentu mohon supaya apa yang kami minta segera dikirim dalam kepentingan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Pak Ketum yang sudah menyampaikan sebagai pembukaan pada rapat pagi kali ini. Ya, ini sebelumnya Pak Ketum sudah menyampaikan melalui via WhatsApp ya, terkait dengan persoalan-persoalan, kemudian mungkin kalau melihat respon daripada kegagalan akreditasi kita yang kedua, mungkin masuk kepada opsi saja kali Pak Ketua ya, kepada opsi. Ya, apakah opsi kita dalam proses pengajuannya itu malah dengan dengan DPP yang DPD yang ada di wilayah masing-masing atau dibentuk Korwil ya, will dari pusat. Jadi kalau Korwil itu DPD sementara dianggap tidak ada. Ya, dalam rangka mensiasati ini untuk tercapainya akreditasi. Ya. Jadi opsi aja mungkin langsung Pak Ketua. Baik. Ya, mangga silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Nah, dalam hal kita membahas masalah Korwil, Pak, tentu memang ada dua yang perlu saya sampaikan. Tentu juga kita sama-sama mencari apa yang terbaik bagi kita, karena ini juga semuanya kan ada dampaknya, Pak. Ya. Opsi pertama adalah kalau kita teruskan melalui satu aturan yang ada di kita, yaitu adanya cabang-cabang. Kendala kita di sini, Pak, adalah syarat-syarat dari provinsi yang kami kesulitan. Sementara waktu begitu terus berlalu, sebagaimana yang sudah dibuat peraturannya, baik untuk memasukkan data maupun mengakhiri data dari Kementerian PUPR. Itu satu, Pak. Kalau itu yang kita tempuh, tentu juga harus kita betul-betul semuanya merespon persyaratan yang diminta. Lalu yang opsi kedua, kalau kita melalui tidak bercabang sementara, ini kan mensiasati saja Pak, supaya betul-betul kita terakreditasi dulu saja Pak, itu maksud saya. Nah, itu kemungkinan besar, kalau menurut data-data yang ada di sini, yang sudah saya rekap, berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan pasang grid yang dianggap menjadi satu kelulusan terakreditasi,
adalah sudah 70%, Pak. Sudah ada data di saya dan sudah di PDF-kan semua. Tinggal daftar melalui link Sekretariatan LPJK Nasional. Yang 20% lagi hari Senin paling tidak sudah masuk semua, yaitu masalah laporan keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik di Jakarta. Tinggal itu saja sebenarnya, Pak. Terus yang satu lagi, Pak, mohon maaf nih. Satu lagi masalah persyaratan yang belum memenuhi adalah keberadaan Gapkin di tengah-tengah masyarakat. Memang satu sudah ada, Pak, keberadaan Gapkin, yaitu ada di, dalam bentuk aktualisasi perbuatan terhadap masyarakat. Sudah ada dua nih. Kemarin saya minta juga ke Pak Jom. Ya, tentu itu sudah saya pikir sudah memenuhi syarat. Nah, tentu kalau bisa masuk itu semua, ya sudah 99% data sudah masuk kalau melalui tidak bercabang. Tapi untuk tidak bercabang ini, Pak, tentu kita selalu saya selaku ketua umum yang dipercayakan oleh teman-teman semua, tentu saya punya hak prerogatif untuk membawa kemana ini Gapkin ini dalam rangka melindungi anggota dimanapun itu berada. Nah, hal ini harus saya buat rapat, Pak, rapat untuk membahas masalah DPD menjadi koordinator wilayah yang tidak menyimpang daripada ADRT. Yaitu rapatnya ya tentu kita harus keluarkan SK yang dilampirkan dengan SK provinsi yang selama ini sudah dikeluarkan. Itulah menjadi syarat untuk menjadi kekuatan hukum yang sah, Pak, dari kita untuk kita. Kira-kira begitu, Pak nih. Terima kasih, mohon responnya. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua cukup jelas. Opsinya adalah ini kita mensiasati bagaimana Gapkin bisa terakreditasi. Salah satunya yang persyaratan yang lebih ringan adalah dengan konteks bahwa Gapkin tidak bercabang tapi berkawin. Ini sebagai siasat saja untuk terpenuhnya akreditasi. Karena langkah untuk mencapai LSBU adalah akreditasi. Nah, kemudian setelah nanti terakreditasi, ya kita berharap proses-proses ke arah sana ini ada kemudahan. Dan tentunya wilayah-wilayah yang ada yang memang yang sebelumnya sudah terbentuk DPD ini bisa lebih proaktif kepada anggota yang ada di wilayah untuk bisa bergabung ke Gapkin dan membesarkan Gapkin. Mungkin kalau dari segi persyaratan dengan Karwil itu seperti yang disampaikan oleh ketua itu lebih mudah ataupun lebih bisa dihandle, karena kalau dengan DPD harus akreditasinya itu panjang prosesnya, di samping memang sembarang anggota, kemudian juga kantor, kemudian juga accounting publik dan yang lain-lainnya. Sementara kita sadari kondisi kita sekarang ini memang dihadapkan pada persoalan-persoalan itu. Jadi silakan mungkin dari yang lainnya atau dari Sumut atau dari Jawa Tengah untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Silakan. Atau dari Gapkin Sumut Pak Mandarasa, ya silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua yang ada di Bapak Gapkin ini yang dibuat oleh DPP. Terima kasih Ketua, terima kasih host. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh moderator juga Pak Ketua Umum untuk menikapi bagaimana supaya bisa lolosnya Gapkin terakreditasi sehingga bisa nanti ikut bagian dari yang 5 yang sudah lolos kan kira-kira gitu. Mungkin kalau ada bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua tadi,
untuk menikah itu kalau memungkinkan, karena ini kan masih juga anggota di daerah. Nah, susah. Maka kalau memungkinkan di DPP membuat suatu atau kebijakan yang bisa mengakomodir itu, mungkin ada support dari setiap DPD nanti, walaupun DPC belum bisa lengkap. Artinya apa syarat-syarat yang akan dipenuhi itu kalau bisa dibijaki oleh DPP. Bagaimana supaya tercapai terintegrasi untuk Gapkin. Artinya mungkin tadi soal ada akuntan, ada soal kantor-kantor perusahaan. Untuk sekarang ini saya kira yang penting udah jelas alamat, ya foto kantornya setiap perusahaan itu. Ya mungkin nanti harus menambah personil dari DPP saya kira. Mungkin soal bagaimana soal pembiayaan ke situ bisa kita diskusikan. Artinya mungkin di daerah ini di masa pandemi ini agak susah. Mau bertemu pun, mau diajak jumpa pun agak susah. Maka untuk itu kita mohonkan ke pihak DPP mengambil satu kebijakan yang bisa bagaimana memenuhi syarat yang dimintakan oleh kementerian sehingga Gapin bisa terakreditasi. Mungkin kelengkapan dari setiap daerah yang dari DPC atau DPD bisa dibijaki oleh DPP. Nah, mungkin soal pendanaan bisa kita diskusikan berikutnya. Saya kira demikian Pak Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak Mandalasa. Dari yang lainnya, dari Jawa Tengah. Oh, baik Pak Moderator, ini saya usul juga dari Aceh. Ya, halo Pak. Ya Bapak. Ya, silakan Pak Iman. Ya. Lihat itu Pak. Jawa. Jadi Pak, saya Pak. Ya, silakan. Aceh ya, silakan Pak Aceh, silakan Iman. Jadi selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Jadi setelah kita dengar yang disampaikan Bapak Ketum tadi, sebelumnya juga kita mungkin sudah saling dengar lah tentang perkembangan akreditasi. Kalau saya menyikapinya begini Pak, yang disampaikan Bapak Gita Mandala dari Sumut juga baik. Tapi semua beban akreditasi pada prinsipnya itu pelaksananya kan DPP. Tapi jangan lupa, semua data yang dibutuhkan DPP itu ada di DPD. Betul sekali. Kita merasa ingin kita Gapin lewat akreditasi atau bagian dari asosiasi yang terakreditasi, mohon DPD juga menyikapi kebutuhan DPP khusus tentang data-data yang dibutuhkan. Karena pada prinsipnya DPP hanya pelaksana akreditasi. Semua data itu di DPD. Betul. Terus juga Pak, menyikapi tentang usulan kita akreditasi asosiasi tanpa cabang. Kita menyikapi aja. Kita akal-akalin supaya kita lewat. Kalau saya punya usul Pak, di tahun 2021 di akreditasi tahap ketiga ini, kita ikut akreditasi bercabang aja dulu. Kita lihat perkembangannya di Januari. Dalam artian begini, setidaknya di akreditasi tahap ketiga, Gapkin itu masih tetap eksis bercabang. Kan kita masih dibuka nih pendaftarannya. Di tahap ketiga ini kita ikut bercabang. Terus Bapak-bapak sekalian juga perlu diperhatikan itu yang di-share Pak Ketum kita. Kekurangan-kekurangan yang gagal di akreditasi pada prinsipnya itu data-datanya di DPD semuanya. Jadi kalau DPD segera dalam artian tidak slow respon terhadap apa yang dibutuhkan DPP, saya rasa itu teratasi segera. Karena ini kan penilaiannya passing grade, bukan jumlah, passing grade. Anggap keterwakilan kita 10 provinsi, kita tidak mencukupi kuota yang 50+1, tapi dengan persyaratan yang lain kita bagus juga bakalan lewat. Ini kan penilaian passing grade, bukan baku. Jadi ya kira-kira dari saya Aceh usulannya begitu dulu Pak. Untuk akreditasi yang ketiga ini kita ikut bercabang aja dulu. Kita lihat perkembangan regulasi ke depannya di bulan Januari. Jika masih regulasi yang sama di Januari nanti bolehlah kita buat tidak bercabang. Kira-kira begitu dulu Pak. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Dedet yang sudah menyampaikan. Artinya beliau cenderung kepada
untuk proses akreditasi seperti awal, artinya tetap bercabang. Adapun hal-hal yang memang menjadi kekurangan persyaratan akreditasi dari tahap 1 dan tahap 2 adalah persoalannya pada DPD masing-masing, dan sudah di-share oleh Pak Ketum. Ya, tentunya mungkin ini ada ikhtiar ya, ketika memang kita pada konteks awal ini ikhtiar kita lakukan bersama-sama dari daerah-daerah masing-masing, karena memang itu yang permasalahan yang muncul ataupun syarat-syarat yang muncul itu yang kurang banyak dari DPD. Ya, kemudian mungkin seperti tadi apa yang sudah disampaikan Pak Mandalasa juga, ini agak jauh komunikasi segala macam sehingga ada persoalan. Tapi memang cobalah yuk kita sama-sama berbenah, di tiap daerah juga berbenah pada prinsipnya tadi yang ingin disampaikan atau yang disampaikan oleh Pak Dedet. Kita berbenah bersama-sama, kita proses untuk tahap 3 ini tetap dengan proses Kalau dari Pak Irfan Bom ada masukan terkait dengan proses akreditasi harus melalui Korwil atau melalui cabang atau DPD dikesertakan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senior, Pak Ketua Umum. Saya coba nanggapin dikit ya kan, sekedar menanyakan Ketua Umum ya kan, berkaitan dengan persyaratan akreditasi ini yang kurang ini ya kan, ada 2 opsi antara bercabang dan tidak bercabang. Nah, berkaitan dengan persyaratan yang ada, kira-kira ya kan lebih mudah atau lebih kejar yang mana gitu betul Pak. Ya kan yang gampang kita tempuh ya kan, banyak apakah yang bercabang dengan yang bercabang ini, apakah siapa ini dengan sampai waktu kan tadi di Ketum kan sekitar tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober ya kan, ini bisa capai target nggak kira-kira dengan persyaratan yang kurang-kurang itu. Nah, kalaupun tidak bercabang sistem Korwil ya kan, ini udah berapa persen kira-kira kalau dengan sistem tidak bercabang ya kan, persyaratan itu yang nggak bakalan kita tempuh. Jadi kita lihat tingkat kemudahannya dan tingkat kesulitannya, itu aja sebagai pertimbangan ya. Baik, terima kasih dari Pak Irfan yang sudah menyampaikan juga pandangannya. Beliau lebih mengarah kepada lebih praktis mana ataupun lebih simpel mana persyaratan untuk mencapai akreditasi, apakah dengan Korwil atau dengan bercabang. Ya itu intinya. Mungkin mungkin Pak Iman bisa menjelaskan lebih jelas kembali gitu. Enggak, silakan Pak Iman. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Sebagaimana kita tadi sudah sampaikan, kalau kita tetap berjalan seperti semula, tentu saya minta segera direspon persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LPJK dalam batas tertentu. Nah, kalau memang hal itu menjadi kendala, memang juga cukup banyak kendala itu Pak ya, setiap provinsi. Mulai dari sebaran anggota, 1 ya. Kedua, sarana prasarana, artinya kantor harus ada, sertifikatnya, perjanjiannya harus ada, laptopnya juga harus dilampirkan dengan bukti-bukti, dan VPI-nya juga harus ada. Lebih lanjut, tentang keberadaan untuk persyaratan di provinsi itu juga kemungkinan besar cukup sulit. Nah, itu yang perlu saya sampaikan.
Kalau kita tetap melalui cabang, saya setuju saja, asal mohon segera apa yang kami minta segera direspon, mengingat waktu terus berjalan. Lalu opsi kedua, kalau saya lihat data-data di DPP, ya tentu dengan rincian adalah masalah legalitas untuk pemberdayaan anggota nomor 2 itu sudah terpenuhi semua. Itu 25%. Tolong dicatat Pak ya, 25% untuk pemberdayaan anggota kepada anggota. Lalu untuk Munas sudah lulus, yang kemarin Munas DPP lulus, itu diberikan kita 20%, berarti sudah 45%. Masuk ke sesi penyebaran jumlah anggota. Pemilihan tadi 15% Pak ya, untuk penilaian jumlah persebaran anggota. Kalau kita masuk ke posisi tanpa cabang, sudah memenuhi syarat. Ini Pak nih. Lalu masuk ke posisi sarana dan prasarana. Kalau pusat sudah memenuhi, yang di sini masalah kantor pada umumnya sudah memenuhi. Itu nilainya itu 10%. Untuk pelaksanaan kewajiban, itu nomor 5 Pak ya, 30% itu. Itu sudah masuk. Tolong dicatat Pak Notulen, berapa persen itu sebenarnya. Nah, yang belum terpenuhi itu adalah masalah pelaksanaan kewajiban. Itu ada di sini laporan keuangan tahunan terakhir harus diterbitkan oleh akuntan publik. Itu sedang saya urus dan diharapkan kalau enggak hari ini dikirim ke sini, hari Senin sudah selesai dan sudah saya bayar lunas. Dan memang dari DPD masih ada tunggakan untuk itu, karena itu kan nanti kan juga saya kirim Pak bukti neraca auditnya masing-masing provinsi. Yang sudah bayar itu adalah Aceh, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten setengahnya. Nah, kira-kira itu Pak tuh. Nilainya itu kan 5 juta kali 10, 50 juta. Itu sementara saya tutupin dulu Pak, biar ini bisa mengcover apa yang diminta oleh LPJKN. Khususnya di pelaksanaan kewajiban. Laporan keuangan itu Pak nih. Ini nilainya 30%. Lalu masuk ke posisi 303 yang tidak lanjut tadi yang pelaksanaan kewajiban. Itu di sini juga 30%. Sistem manajemen mutu ISO kita sudah ada. Lalu afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan jasa konstruksi juga sudah ada. Kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, daerah, dan institusi masih menunggu sampai hari Senin respon daripada PUPR Provinsi Jawa Barat. Lalu seterusnya pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial juga sudah ada tambahan nanti dari Pak Ketua KST dari Pak Bom selaku ketuanya itu. Nah, sudah clear Pak, itu saja. Kalau tidak bercabang. Kalau bercabang tentu semua prasarana itu seperti di DPP sesuaikan. Lalu masuk sesi kedua masalah serbaran anggota. Itu kan Pak pada waktu itu kita sepakat dengan Kementerian PUPR menyatakan bahwasanya kesepakatan itu 10 provinsi dengan sebaran anggota 100 PTCP di dalam satu provinsi. Tetapi tentu saya tidak pesimis, tetap optimis. Kenapa sih bilang begitu? Karena memang masalah hitungannya itu tadi adalah dari sisi pasang grade 2,75 ini, kalau kita memakai sebaran atau kita pakai dengan ADRT, ada cabang,
itu kan nilainya kan bisa kita kalkulasikan, Pak. Seandainya menjadi kendala di dalam sarana prasarana, tentu itu yang kita harus sampaikan, Pak. Misalkan begini, Pak, nih DKI Jakarta katakanlah 30 anggota di sana, satu provinsi. Nah, kita dari DPP juga siap untuk membackup. Bila perlu nggak usah berbayar anggotanya biar masuk. Dalam rangka untuk memenuhi kota provinsinya, Pak. Ya, administrasi udah risiko, Pak. Apa gimana lagi? Kalau memang itu yang kita tempuh. Nah, tentu dengan passing grade tadi 2,75, kita terakreditasi kalau tidak bercabang. Kalau bercabang, mohon sekali lagi direspon segera apa yang kami minta. Karena itu di daftar juga cukup besar nilainya, Pak, untuk biaya pendaftaran, Pak. Nah, nanti saya kirim kembali pedoman akreditasinya, mohon dikaji dan langsung direspon dalam waktu secepat-cepatnya kalau memungkinkan, kalau ada waktu. Nah, demikian sementara, Pak. Nanti saya tidak lanjutin lagi. Saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketum yang sudah secara jelas menyampaikan penjelasan terkait dengan akreditasi tanpa cabang atau apa namanya tidak bercabang. Ya, adapun kalau memang dengan bercabang, memang kendalanya lebih berat. Itu artinya tetap tanpa cabang pun DPP masih tetap melibatkan kita yang ada di wilayah cabang ini tetap berpartisipasi di dalam melengkapi persyaratan-persyaratan untuk akreditasi non cabang ya, atau dengan Korwil. Nah, artinya ini sebagai siasat saja, mungkin langkah selanjutnya yang ada di DPP, yang ada di wilayah masing-masing nanti ada perubahan ya Pak Ketua ya, ada perubahan di dalam DPP bahwa semua yang ada di wilayah yang sekarang berdiri kurang lebih 10 atau 11 itu nanti masuk di dalam akte perubahan atau akte perubahan DPP itu sendiri, mungkin itu. Kemudian dari passing group yang sudah disampaikan, kalau tanpa cabang ini persyaratannya untuk terpenuhinya akreditasi ini lebih ringan atau lebih mudah dibanding dengan melibatkan cabang. Nah, sebelum kita nanti mengerucut kepada opsi mana yang kita sepakati, karena ketika sudah kita sepakati, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya mohon penjelasan juga dari Pak Agus Solip atau Pak Agus Triadi. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak Agus Solip. Ya, silakan Pak Agus. Pak Agus Triadi. Ya, boleh. Ya, silakan Pak Agus Triadi. Ya, silakan Pak. Ya, selama ini kan yang saya baca itu dari persyaratan akreditasi itu ya Pak ya. Kalau kita berjalan itu waktunya mepet. Kita harus mempersiapkan segalanya dari tiap DPP. Dan itu kadang-kadang akan kesulitan. Ya. Pusat itu. Makanya kemarin juga saya sarankan kepada Ketum, lebih baik sekarang mah karena ini sudah ketiga kali, dicoba dulu aja sekarang tuh yang tidak bercabang. Jadi biar cepat gitu, merucut gitu. Karena syarat-syarat yang sudah disiapkan itu sudah merucut. Tadinya yang berkurang sudah saya kasih masukan, itu sudah dilengkapi sama Ketum gitu. Alhamdulillah. Jadi penilaiannya itu sudah ada kriterianya, bercabang dan tidak bercabang. Makanya saya sarankan kepada Ketum lebih baik sekarang ini jangan bercabang dulu aja. Jadi biar cepat merucut gitu. Hanya kita tinggal menunggu dari akuntan publik. Kalau kita akuntan publik sudah beres, kita siap mengupload gitu kan, sudah siap. Karena udah merucut. Kalau bercabang nanti dari DPP harus mempersiapkan ini, yang kekurangan ini, apalagi terutama dari DPP itu sosialisasi kepada pihak terkait, instansi, itu siap tidak mereka dari semua DPP gitu kan, khawatirnya apa yang selama ini tidak disangka-sangka muncul untuk persyaratan itu.
Nah, makanya kemarin segera sosialisasi ke setiap instansi. Kemarin saya sarankan gitu pada ketum. Nah, alhamdulillah ketum sudah merespon gitu kan. Ya, jadi sementara ini pusat dulu aja yang saya fokuskan kepada ketum, jangan bercabang dulu aja. Karena waktu mepet ini, Pak. Khawatir nanti 3 kali tidak lolos kan sayang gitu. Kita berusaha ini ya untuk yang ketiga kalinya sudah, karena yang kedua itu mungkin bercabang, yang DPP belum siap, akhirnya kan tidak lulus. Nah, sekarang coba yang tidak bercabang, khusus pusat ya gimana. Nah, nanti setelah udah lulus kan kita bisa bersosialisasi dengan DPP masing-masing. Gitu Pak saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Nama ini Pak ya. Ya, silakan Pak Agus Talib. Pak, nama ini, Pak. Pak Agus Talib siap. Silakan Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Kalau saya sih begini, simpel saja. Jadi pola pikir ini sederhana. Bagaimana caranya Gappekin itu terakreditasi? Ya, untuk pengurusan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Itu aja intinya. Siap. Masalah korwil ataupun cabang itu mah cuma nama saja. Jadi mewakili atau apa kepanjangan daripada DPP Gappekin itu sendiri. Ya. Korwil, koordinator wilayah yang ada di setiap DPD itu merupakan perwakilan kita juga. Ya. Cabang perwakilan kita juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengarah kepada acuan akreditasi? Bagaimana caranya kita lolos untuk akreditasi? Siap. Masalah cabang, masalah korwil menurut saya nanti kita kesampingkan dulu. Bagaimana caranya kalau memang itu mengarah kepada lebih mudahnya terakreditasi Gapkin, lebih kepada mengacu kepada korwil, menurut saya gunakan itu. Karena hasil daripada pendaftaran yang kemarin, yang pertama dan yang kedua, secara syarat, secara legal formalnya itu kita tidak memenuhi syarat. Ya, akhirnya tidak lolos, tidak memenuhi passing grade. Nah, sekarang kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa dari 2 ajuan yang kita ajukan, itu kita tidak lolos passing grade, maka kita ambil alternatif. Fungsinya menyelamatkan Gapkin itu sendiri supaya terakreditasi. Nah, supaya apa? Ketika akreditasi mungkin ada kemudahan buat kita. Nah, acuannya antara korwil ataupun cabang, kalau menurut saya, sekarang kita kesampingkan lah kalau yang memang yang akan kesulitan. Contoh cabang, ini karena respon daripada teman-teman di DPD juga responnya, saya juga capek juga, agak sedikit lamban gitu kan. Sabar. Jadi berdampak kepada akreditasi, persyaratan akreditasi. Lebih baik kita ambil kesimpulan untuk akreditasi. Kalau memang harus korwil, kita korwil gitu kan. Biar prosesnya ini berjalan. Nanti berjalannya waktu kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Apakah nanti kita buatkan di dalam ADRT pembentukan kembali cabang atau korwil juga, itu hanya sebuah nama kalau menurut saya. Gitu, koordinator wilayah, yang penting akreditasi muncul Gapkin itu sendiri. Menurut saya itulah simple. Kita tidak boleh berpikir di perdebatan antara korwil ataupun di cabang, jangan ke situ. Kalau memang ini akreditasi munculnya bisa di korwil, kita sikat di korwil karena itu lebih mudah. Karena kalau mengacu pada harus bertahan pada cabang dan cabang, ya mohon maaf kalau responnya teman-teman kurang, ya kita tidak saya rasa tidak lolos kembali. Kasihan kita capek. Kasihan ketua umum sudah membesarkan, mendirikan asosiasi ini yang membutuhkan pemikiran dan tenaga serta biaya yang begitu besar. Sedangkan respon dari teman-teman kurang, kita bingung juga nanti. Kalau menurut saya Pak Ketua Umum lanjut, menurut saya itu bagaimana Gapkin itu terakreditasi. Mudahnya korwil, kita laksanakan korwil. Terima kasih ya Pak. Mohon izin dulu ini soalnya kita ada ini meeting sebentar ini. Waduh, tanda tangan Pak, sebentar ya, dilanjut ya, ntar saya sambung lagi, mungkin beberapa menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Agus Talib. Moderator.
Ya, sebentar juga Pak Agus Riyadi, terima kasih sudah disampaikan. Intinya memang seperti persiapan yang sudah disampaikan oleh DPP lebih mengarah kepada bagaimana akreditasi ini bisa tercapai, dan itu sudah hampir di atas 50% persiapannya dengan tanpa cabang. Nah, mangga silakan dari Pak Mandala Shah Sumut, ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Supaya bersimpel, saya kira yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah bagaimana Dapkin bisa lolos terakreditasi. Betul, Pak. Nah, itu saya kira yang mungkin DPP yang bisa memahami bagaimana itu sedang perusahaan di tahap pertama dan kedua, apa plus minusnya di sana. Mungkin DPP yang menangani itu sudah lebih paham. Jadi soal mau percabang, mau per DPD, saya kira kalau dari Sumut diserahkan kepada DPP mana yang lebih simpel. Artinya apa yang disampaikan oleh ketua dari Aceh tadi memang normatif organisasi itu di situ. Tapi ini kan udah pertama, kedua kita udah gagal. Maka kami dari Sumut menyerahkan ke DPP bagaimana lah supaya akreditasi Dapkin ini bisa lolos. Soal mau per DPD atau per Korwil, DPP lah yang dapat memahami itu. Artinya karena antar DPD kan tidak memahami berkas yang mana yang lengkap di sana. Jadi mungkin DPD sudah memahami sekian persen yang mampu dan ini akan dikejar. Artinya kita kesampingkan dulu soal syarat organisasi itu tadi yang harus melalui DPC. Kalau per DPD-nya atau per Korwil yang bisa layak menurut DPP supaya lolos kita di akreditasi, ya silakan aja. Kalau Sumut, welcome aja. Saya kira demikian. Siap. Cukup Pak Mandala Shah? Ya. Cukup. Ya, baik. Sedikit Pak Roni. Sebentar Pak Dedet. Sebentar Pak Dedet. Sebelum kita nanti kepada kesimpulan, ini lebih mengarah kepada Korwil. Jadi tanpa mengurangi pendapat-pendapat yang berbeda, tetap nanti pada akhirnya tetap akan kita musyawarah ini dapat kita lakukan atau kita pertanggungjawabkan secara bersama. Maka Pak Dedet, silakan. Ya. Baik Pak Roni, jadi jika kita menyimak dari pembicaraan Bapak-Bapak sekalian juga di DPD yang lainnya, baiknya disimpulkan aja. Berarti kita lebih mengarah kepada tidak bercabang dulu. Tidak bercabang. Ya, jadi semua usulan tadi juga baik. Ya, kalau saya juga mengusulkan bercabang juga ada alasannya. Tidak bercabang juga lebih bagus alasannya. Jadi intinya selamatkanlah dulu Dapkin sana. Oh di DPD dalam bentuk Korwil kah nanti atau perwakilan nanti itu kan mungkin ada aturan-aturan yang bakalan keluar. Jadi kira-kira kita simpulkan aja lah Pak. Kita sepakat kok semuanya selamatkan bendera Dapkin dulu yang di DPP. Siap. Ya, jadi kalau nanti mau kita jadi Korwil kita tetap setia dengan Dapkin kok. Siap. Ya. Kira-kira begitu dulu. Salam Pak Ketum. Izin juga ini Pak. Ya, terima kasih Pak Dedet. Ya, apa yang sudah disampaikan pada prinsipnya beliau juga menyepakati hasil keputusan rapat kita pada hari ini. Meskipun belum diputuskan, tapi sudah jelas arah rapat kita adalah bagaimana menyelamatkan Dapkin dari prahara tidak terakreditasi seperti itu. Jadi mudah-mudahan opsi yang kita ambil ini dapat kita pertanggungjawabkan bersama, kemudian juga kita semua nanti dapat mendorong, membantu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh DPP dalam rangka akreditasi tahap ketiga, karena batas waktunya untuk submit ini informasinya sampai tanggal 20 November 2021 untuk tahap yang ketiga. Kalaupun nanti harapan kita cukup di angka ganjil ini kita sudah terakreditasi, jadi nggak perlu sampai keempat kan begitu. Mungkin dari perjuangan yang sudah disampaikan oleh DPP ini memang cukup berat kan gitu kan, bagaimana memikul gerbong DPP atau Dapkin agar tetap berkiprah ya di dunia jasa konstruksi selanjutnya seperti itu. Baik. Mohon nanti kepada notulen sebelum saya serahkan kepada DPP nanti untuk mengambil keputusan, karena suara sudah mengarah kepada kita lanjut akreditasi dengan Korwil ya, tanpa adanya cabang gitu kan, artinya dengan Korwil dan akan ada perubahan akta
anggaran dasar dari Gapin itu sendiri. Jadi mohon kepada Notulen nanti dibuatkan berita acara rapat kita pada kali ini setelah nanti sudah diputuskan oleh pimpinan dari DPP. Baik, Ketua DPP Pak Iman Sitepu untuk memimpin rapat kembali dan memutuskan hasil rapat kita pada siang hari ini. Silakan Pak Immanuel. Pak, izin dulu Pak, silakan dulu tanya Pak Roni itu dari Jawa Timur, Pak Rendio, bagaimana kira-kira pendapatnya? Mohon izin Pak. Ya Silakan, ya maaf Pak Rendio, ya silakan Pak Rendio. Ya. Jadi nggak cuma namanya aja, jadi nggak muncul. Gitu. Ya, mohon maaf Pak. Ya, silakan Izin. Pak Rendio. Karena baru masuk ini telat Ya. dari Jatim memang karena ada beberapa yang harus diselesaikan Siap. dengan kebetulan habis bertemu dengan cabang-cabang di daerah juga Ya. di wilayah Jawa Timur. Ini terkait akreditasi Pak ya, mau bercabang atau yang tidak bercabang. Saya rasa dari awal kita dan pengurus ini di Jawa Timur sepakat mengikuti dari pihak DPP sendiri, mau yang bercabang atau tidak bercabang, karena tujuan kita tetap satu Pak, akreditasi itu sendiri. Siap. Nah, jadi memang dari awal kalau misalkan tahap 1, tahap 2 kita gagal ya kita coba lagi, karena memang ya ada beberapa kendala lah. Kita memang secara persebaran mungkin atau dari beberapa persyaratan yang belum memenuhi, ya kita harus hadapi memang. Dari pihak Jatim sendiri sudah support dan ya secepat mungkin merespon dari apa yang Pak Ketum minta sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang mungkin dari teman-teman daerah mungkin ada beberapa yang nggak bisa share juga secara cepat atau respon cepat juga ya. Karena beberapa daerah kan berbeda Pak treatmentnya. Jadi kita ngikutin dari DPP aja Pak, dari pihak pusat ya, bercabang atau tidak bercabang. Intinya itu aja sih Pak, biar kita cepat terakreditasi karena udah mepet juga kan tahun depan nih, berapa bulan udah Januari. Ya. Oke, itu baik. dulu Pak. Ya, baik. Untuk dari Jatim. Ya. Baik, terima kasih Pak Rendio. Ya, mangga Pak Immanuel, kita ada batas waktu ini ya, sebelum melihat masih ada 10 menit. Silakan Pak untuk memimpin rapat dan mengambil keputusan pada rapat kita pada kali ini. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Sehubungan dengan kesepakatan kita hari ini, ya tentu opsi pertama dan opsi kedua sudah jelas konsekuensinya. Tentu tujuan kita adalah bagaimana supaya Gapkin ini terakreditasi dalam rangka untuk memenuhi atau mengakomodir anggota-anggota di 10 provinsi. Kira-kira begitu kan Pak ya? Ya. Nah, tentu dengan masukan tadi semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, karena bagaimanapun pada prinsipnya kita ingin menyelamatkan, kira-kira itu saja Pak. Masalah korwil, masalah cabang sebenarnya itu kan hanya siasat saja Pak, hanya mensiasati saja sebenarnya, dan tetap kita pada prinsipnya tidak menyimpang daripada ADRT. Bagaimana supaya tidak menyimpang daripada ADRT? Tentu saya yang dipercayakan oleh bapak-bapak untuk menindaklanjutin apa yang sedang diminta oleh negara ini, tentu harus juga kita merespon sebagaimana mestinya. Nah, dalam hal ini, setelah kita tadi sepakat semua, kalau memang sudah setuju, saya memohon hari ini pada Bapak Notulen, tolong dibuat undangan terbatas pada hari ini dalam perihal tentang keputusan DPD Gapkin ialah berhak dan berwenang bertindak sebagai koordinator provinsi dan koordinator wilayah kabupaten yang sifatnya sebagai merespon saja Pak. Jadi buat sekarang Notulen rapatnya undangan terbatas, semua nanti minta tanda tangan dan buat juga daftar absensi yang hadir pada hari ini
menjadi satu persyaratan untuk saya menerbitkan SK DPD menjadi Korwil. Itu siasat saya, Pak. Siap, siap. Nah, jadi tolong dibuat undangan rapat hari ini, siapa saja yang tadi, lalu buat absensinya, kalau boleh dengan KTP-KTP-nya. Kalau Pak Roni kan sudah, Pak Bom sudah, Pak Mandala belum, Pak Dedet belum, dan Pak Agus Tolib juga sudah. Nah, kalau itu kita sepakat, itu yang saya minta. Kalau kita tidak sepakat, apa yang kita bicarakan perusahaan tetap ke DPD, dilibatkan berdasarkan ADRT sebagai hukum kita. Saya minta segera direspon persyaratan dengan sebaran anggota tadi, bukan menjadi patokan kita tidak terekspektasi, tetapi juga bagian daripada itu tentu kan ada nilai-nilai presentasinya, Pak. Nah, itu yang saya maksudkan. Tentu untuk pendaftaran ini juga berkepanjangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetap diberikan kesempatan. Saya juga harus sampaikan, bukan karena 3 kali ini tutup, nggak boleh juga. Kita kan punya hak, Pak. Nggak boleh negara membuat seperti itu. Tapi itu yang kenyataan. Jadi bertahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi kapan dan bagaimana persyaratan itu bisa kita penuhi? Kan ini menjadi persoalannya, Pak. Apa kita mampu? Misalkan salah satu sebaran anggota. Nah, salah satu contohnya misalkan ya, DKI Jakarta. Anggota hanya 20, tentu kurang 80. Bagaimana mensiasatinya? Oke. Dengan cara kita membackup dia. Semua anggotanya ini kita backup. Kalau bisa nggak usah bayar, biar pada masuk semua. Dalam rangka untuk mengakomodir apa yang diminta oleh LPJKN dalam syarat-syarat per provinsi. Itu juga bisa. Tetapi karena satu yang lain, karena adanya satu fakta yang sekarang sudah ada 5 asosiasi perusahaan sudah terakreditasi, sudah peran tentu kita juga menjadi menjadi pikiran terhadap anggota-anggota juga pertanggungjawabannya seperti apa dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Nah, yang kedua, kalaupun kita tidak terakreditasi, sebenarnya buat SBU itu memang masih bisa, asal kita berkolaborasi dengan asosiasi terakreditasi. Tentu apa dampaknya? Berarti muncul 2 KTA. KTA dari kita 1, dari gandengan kita yang terakreditasi mengeluarkan lagi KTA. Berarti 2 kali bayar, Pak. Ini yang menjadi persoalan yang berat menurut hemat saya. Nah, sekarang sampaikan, Pak, opsi 1, 2 seperti itu yang kita harapkan sekarang dalam rangka mengakomodir regulasi apa yang diminta oleh LPKN. Berarti buat surat undangan hari ini, buat absensi, tolong kirimkan ke saya semua tantangan. Sementara begitu, Pak, mohon direspon sebagaimana mestinya. Saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, Pak. Pada prinsipnya sebenarnya sekarang tinggal diputuskan saja, Pak. Kemudian dibuatkan berita acara rapat kita pada kali ini. Hal-hal lain seperti surat undangan dan yang lainnya itu nanti dimuatkan di dalam hasil notulen rapat. Jadi disimpulkan atau diputuskan, baik mungkin tadi sudah jelas ya, karena memang waktu tinggal 3 menit lagi kita rapat. Nanti dengan secara otomatis ini akan berakhir rapat kita pada kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa opsi kita untuk mencapai akreditasi dengan melalui tahapan Korwil. Tahapan-tahapan yang kemudian adalah mungkin nanti secara prosedur dibuatkan akte perubahan dalam anggaran dasar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Anggotanya adalah yang ada di wilayah DPD masing-masing provinsi sekarang ini.
Jadi nanti kebutuhan seperti KTP dan yang lainnya untuk persyaratan Korwil, ya, perubahan anggaran dasar nanti mohon dilengkapi. Kesimpulan pada kali ini atau disimpulkan oleh Pak Ketum ya supaya sekali. Sebentar. Mohon izin Pak, satu detik Pak. Jadi kalau masalah itu menjadi begini Pak nih, kita tidak merubah ADRT. Saya selaku pengurus ketua umum yang dipercayakan oleh teman-teman punya hak prerogatif untuk membawa Gapkin ini ke apa yang diminta Pak. Jadi nggak perlu kita robah. Yang isinya untuk itu adalah saya mengeluarkan SK Korwil DPD menjadi Korwil. Oh, baik. Yang berdasarkan rapat hari ini undangan di absensi sudah Pak, itu saja. Kalau kita ubah lagi nggak mungkin, nggak ada waktu Pak. Itu memakan waktu, tenaga, biaya, dan rapat juga nggak memungkinkan itu Pak. Kita tidak merubah itu Pak. Mohon izin, silakan. Ya, baik, terima kasih klarifikasi dari Pak Ketua. Intinya bahwa kita sepakat untuk melakukan akreditasi dengan apa yang sudah diputuskan atau sudah dilaksanakan oleh DPP, yaitu melalui proses Gapkin tak bercabang. Mungkin itu, adapun hal-hal lainnya mengenai teknis, mengenai prosedur, dan yang lainnya kita serahkan kepada kebijakan DPP untuk melakukannya. Mungkin itu, waktu kita sudah mepet. Mohon izin kepada para peserta rapat kita pada kali ini. Hal-hal lain nanti akan disampaikan via WA di grup, ya, dari grup. Izin Pak, sebentar Pak, karena ini waktu terus percepat Pak. Izin sebentar Pak. Sebentar, ya, jadi tolong buat surat undangan kepada yang hadir hari ini. Ya. Lalu absensinya itu aja saya minta Pak, biar hari ini kelar Pak. Ya, jadi kita nggak merubah ADRT, enggak. Itu aja, surat undangan sama daftar hadir, itu aja Pak. Ya, silakan nanti tinggal di-share di grup aja Pak. Ya, ini waktu sudah terima kasih. Time. Ya. Baik, ya, kita tutup acara rapat kita pada kali ini. Mudah-mudahan hasil yang sudah kita sepakati bisa kita laksanakan